Shalom sahabat yang terkasih. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 10 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan memberi perumpamaan umatnya sebagai domba dan Tuhan Yesus gembalanya. Domba berbulu tebal, tanduk melingkar, dan mempunyai sifat jinak atau penurut. Berkelompok, tidak individual, tidak agresif, tidak bisa menanduk, mengikuti atau taat pada gembalanya. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki orang Kristen hanya berkomunitas dengan sesama anak Tuhan saja, tetapi pergi dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Pada waktu berada di tengah masyarakat, harus bersikap seperti domba, bahkan ketika di tengah serigala-serigala, tetap sebagai domba dan bukan serigala berbulu domba. Tuhan mengutus kita sebagai saksi di tengah kegelapan dunia, bukan dengan kekerasan, tetapi sebagai domba. Domba mengenal suara gembalanya. Yohanes pasal 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Domba mengenal suara gembalanya dan selalu mengikut di belakang gembala. Di tengah kebisingan suara lainnya, dia tetap mengenal suara gembalanya dan tidak berpaling pada suara yang lain. Sebagai orang Kristen, kita juga peka akan suara Tuhan. Saat ini, berita-berita di media sosial sangat jahat dan merusak iman kita. Setiap hari kita membaca dan mendengar berita-berita itu, karena semua orang setiap hari pasti menggunakan gadget. Berita-berita itu sangat memengaruhi sikap dan emosi kita. Jadilah domba yang peka akan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kebenaran. Jangan sampai kebisingan suara-suara itu menghilangkan kepekaan kita pada suara sang gembala. Domba sangat bergantung pada gembalanya. Mazmur pasal 23. Gembala akan membawa dombanya ke tempat rumput yang hijau dan air yang tenang, sehingga domba bisa menikmati makan dan minum. Waktu ada bahaya mengancam, gembala selalu siap untuk melindungi dan membela domba-dombanya. Ketika melewati lembah yang kelam, gembala akan menuntun sehingga domba tidak takut menghadapi bahaya. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di tengah masyarakat yang takut, gelisah menghadapi masalah ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain, kita tetap tenang, karena hidup kita
bergantung pada Sang Gembala yang selalu memenuhi kebutuhan dan melindungi kita. Dengan demikian, kita menjadi saksi akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, kita diutus seperti domba di tengah masyarakat. Beritakanlah kebaikan dan keajaiban Tuhan. Jadilah pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Gembala yang baik selalu menyertai dan memberkati kami. Jadikan kami domba-domba yang taat pada Gembala dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.